Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya perawat Miske. Saat ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan terkait dengan penyakit hipertensi. Pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa itu hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Seseorang dikatakan hipertensi apabila mempunyai tekanan darah sistol lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah distol lebih dari 90. Pengukuran dilakukan 2 kali dengan waktu yang berbeda dan dilakukan pada saat istirahat dengan posisi duduk atau berbaring. Penyebab terjadinya tekanan darah tinggi seringkali tidak diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa kondisi yang dapat memicu tekanan darah tinggi. Di antaranya kehamilan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, dan gangguan ginjal, serta gangguan pernapasan saat tidur. Tanda dan gejala umumnya hipertensi tidak menimbulkan masalah kesehatan serius. Namun jika menimbulkan gejala biasanya dapat berupa sakit kepala, mimisan, detak jantung yang tidak normal, dan gangguan penglihatan. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks walaupun belum diketahui secara praktis atau pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup. Berikut Bapak Ibu yang perlu kita ketahui upaya-upaya pencegahan dari penyakit hipertensi sendiri ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer ini berupa kegiatan untuk menghentikan atau mengurangi faktor risiko hipertensi sebelum penyakit hipertensi terjadi. Jadi sebelum penyakit ini terjadi, kita sudah melakukan promosi kesehatan mengenai peningkatan perilaku hidup sehat, yakni diet yang sehat dengan cara makan yang cukup, sayur dan buah, rendah garam dan lemak, rajin melakukan aktivitas dan tidak merokok. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini lebih ditujukan pada kegiatan deteksi dini untuk menemukan penyakit. Bila ditemukan kasus, maka dapat dilakukan pengobatan secara dini. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini dilaksanakan agar penderita hipertensi terhindar dari komplikasi yang lebih lanjut Bapak Ibu, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang lama ketahanan hidup. Dalam pencegahan tersier, kegiatan difokuskan kepada mempertahankan kualitas hidup penderita. Berikut Bapak Ibu, saya akan memberitahukan beberapa cara untuk cara alami Bapak Ibu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, biasakan berjalan kaki. Pasien hipertensi yang membiasakan diri berjalan kaki dapat menurunkan tekanan darahnya. Dengan cepat, berjalan akan membuat jantung lebih banyak menggunakan oksigen dengan lebih efisien. Yang kedua, tarik napas panjang. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini dilakukan jika Bapak Ibu mau menurunkan tekanan darah, setidaknya menormalkan tekanan darah Bapak Ibu. Yang pernafasan yang lambat dan melakukan meditasi seperti Qigong, yoga, dan tai chi akan menurunkan hormon stres, kortisol yang dapat mengangkat renin, enzim dari ginjal yang meningkatkan tekanan darah Bapak Ibu. Yang ketiga, pilih produk kaya kalium. Jadi Bapak Ibu, kandungan kalium yang banyak terdapat dalam buah dan sayuran merupakan bagian penting dalam program penurunan tekanan darah. Usahakan untuk mendapatkan asupan kalium dari 2000 sampai 4000 mg per hari. Bapak Ibu tidak mau tekanan darahnya naik lebih tinggi lagi, jadi Bapak Ibu harus membatasi konsumsi garam pada setiap makanan ya Bapak Ibu. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi lebih besar kemungkinan memiliki tekanan darah tinggi Bapak Ibu, terutama yang sensitif terhadap garam atau sodium. Yang berikut, makan coklat hitam. Coklat hitam mengandung flavonol yang membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Yang berikut, minum suplemen ya Bapak Ibu. Dalam kajian dari 12 penelitian, para peneliti menemukan bahwa koenzim 001 mengurangi tekanan darah tinggi hingga 10 sampai 17 mmHg. Yang berikut, minum sedikit saja alkohol. Menurut kajian 15 penelitian, semakin sedikit minum alkohol, semakin sedikit tekanan darah yang diturunkan. Berikut Bapak Ibu, biasanya konsumsi kopi. Jika Bapak atau Ibu adalah seorang pengonsumsi kopi, maka haruslah memilih kopi yang tidak mengandung kafein.
Dalam hal ini, kafein dapat meningkatkan tekanan darah dengan mengencangkan pembuluh darah dan memperbesar efek stres. Ketika seseorang atau ketika Bapak Ibu sedang stres, jantung memompa darah lebih banyak dan meningkatkan tekanan darah, dan kafein akan memperkuat efek itu. Untuk itu, Bapak Ibu kalau mau minum kopi, pilihlah kopi yang tidak mengandung kafeinnya, Bapak Ibu. Kemudian minum teh herbal. Bahan fitokimia dan hibiscus atau kembang sepatu nampaknya dapat banyak mengurangi tekanan darah tinggi ya Bapak Ibu. Dalam teh herbal banyak terkandung kembang sepatu. Lihatlah campuran atau bahan-bahan yang terkandung dalam produk teh, dan Bapak Ibu diharuskan untuk memilih produk yang banyak mengandung kembang sepatu dalam setiap porsinya. Kemudian kurangi lembur. Jika Bapak Ibu adalah seorang pekerja kantoran, maka jika Bapak Ibu bekerja lebih dari 41 jam setiap minggu di kantor akan meningkatkan risiko hipertensi atau meningkatkan tekanan darah sebesar 15% Bapak Ibu. Jadi sebabnya kerja lembur membuat tubuh jadi jarang berolahraga dan makan makanan sehat. Yang berikut yaitu bersantai dengan musik Bapak Ibu. Hal ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada merasakan beban atau pikiran untuk menurunkan tekanan darah, di samping dibantu oleh obat, juga bisa dibantu dengan merubah gaya hidup seperti tadi saya katakan, pergi ke pantai dan sambil mendengarkan musik ya Bapak Ibu. Kemudian mengatasi ngorok saat tidur. Dengkuran yang kencang adalah salah satu gejala utama sleep apnea, atau bisa dikatakan pernafasan seseorang berhenti sementara selama beberapa kali saat dia sedang tidur. Yang berikut, yang terakhir Bapak Ibu, banyak makan kedelai. Mengganti karbohidrat olahan dengan makanan kaya protein atau kedelai atau susu seperti susu rendah lemak dapat menurunkan tekanan darah sistol penderita atau prehipertensi. Ibu, mungkin ini saja sedikit penyuluhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depan. Terima kasih.